Hai teman-teman, saya ingin mengajarkan ke teman-teman bagaimana bicara bahasa Inggris dengan baik dan benar dan tidak akan salah. Karena biasanya orang takut berbicara bahasa Inggris, malu berbicara bahasa Inggris karena apa? Takut salah, Nah, sekarang teman-teman saya ajari bagaimana bicara bahasa Inggris tanpa salah. Dan Inggrisnya pasti betul, tanpa menghadiri kursus-kursus bahasa Inggris yang kadang butuh waktu banyak, butuh biaya. Ini tidak usah, ya. Saya mulai dari yang paling sederhana, yaitu teman-teman harus tahu yang namanya to be dulu, ya. Nah, to be itu apa sih? Nah, to be ini wujudnya, bukan to be teman-teman ya. Wujudnya to be ini adalah am, is, are. Ini mutlak. Teman-teman harus bisa bahasa Inggris, harus tahu yang namanya am, is, are dulu. Nah, am ini dipakai hanya untuk I, is ini hanya untuk he, she, dan it. Nah, are ini untuk we, you, dengan they. Modelnya pertama bahasa Inggris ini dulu teman-teman. Jadi kalau sudah bisa ini, I itu pasangannya harus am, itu pasangan tidak boleh dirubah. Kalau she, he, dan it, pasangannya harus is. You, we, they harus are. Setiap kalimat yang teman-teman ucapkan harus pakai ini. Kalau tidak pasti salah. Misalnya, you bilang, saya di rumah sekarang. Nggak boleh kita bilang, I at home. Nggak boleh. Harus pakai am tadi. Jadi, I am at home. Nah, kalau kita nggak pakai am gimana? Ya orang ngerti, si bule ngerti, I at home ngerti, cuman salah gitu loh. Nah, untuk membetulkannya, cukup hanya memakai am tadi, tapi jangan is, nggak boleh loh ya. Jadi pasangan ini harus dihafalkan benar-benar. Nah, kalau sudah bisa gini, lainnya bisa. Misalnya kita bilang, kamu teman saya, kita nggak boleh bilang you my friend, nggak boleh. Harus you are my friend. Dia seorang dokter, nggak boleh he a doctor, nggak boleh. Harus he is a doctor. Harus pakai am, is, are tadi. Nah, kalau sudah bisa ini, bagaimana kalau kita bilang sedang? Nah, bahasa Inggris itu gampang kok teman-teman. Kalau you bilang makan kan eat, sedang makan, you tinggal nambahin ing, jadi eating. Tidur, sleep, sedang tidur, sleeping. Pergi, go, sedang pergi, going. Nah, kalau sudah pakai ing ini, you harus gandeng sama am, is, are tadi. Makanya am, is, are itu sangat penting. Ya, jadi kalau you bilang dia sedang pergi ke sekolah, nggak boleh he going, nggak boleh. Kalau you sudah pakai ing, itu harus gandeng dengan am, is, are. Jadi harus he is going to school. Nah, mungkin teman-teman yang bahasa Inggrisnya sudah lumayan tinggi, mungkin bilang, oh itu namanya present continuous tense. Betul. Cuman kita tidak usah belajar present tense, past tense, apa tense, perfect tense, future tense. Bingung yuk kalau belajar terlalu banyak tanten, bingung. Akibatnya bukan ngomong, mikirin tanten yang ngomong. Gak usah. Ya, pokoknya kalau bilang sedang, harus pakai ing dengan to be, itu gandeng. Ibarat panci sama tutup. Ayo, meskipun you bukan cewek, cowok kalau beli panci sama tutup, tahu kan? Panci itu gandengannya mesti dengan tutupnya. Lah, pancinya ini dianggap ing, tutupnya ini to be. Nah, jadi kalau you bilang they sleeping, nggak boleh. Harus ibarat you beli panci tok, nggak pakai tutup, nggak boleh. Harus they are sleeping. Dia sedang baca koran, he reading, nggak boleh. Ing harus pakai to be, panci sama tutup, jangan lupa ya. Jadi he is reading a newspaper. Oh, jadi kalau bilang sedang itu mesti ada ing-nya dan pakai to be lagi. Ya, misalnya they are sleeping. Ya, nggak boleh aja they sleeping, harus gandeng. Kalau they is, nggak boleh. Kan dari tadi saya sudah bilang, ini gandengan, harus dihafalkan dulu. Ya, nah kalau sudah bisa am, is, are ini, kalau kita bicara itu kan selalu bisa bilang tidak, dia tidak ada di rumah, kamu bukan musuh saya, ya, namanya tidak kan? Inggrisnya mudah sekali. Teman-teman hanya menambahkan kata not. Saya tidak ada di rumah, you tinggal nambahin not. Jadi I am
Kalau tidak, I am not at home. Nah, tapi jangan I am not. Tidak boleh teman-teman. Tidak ada bahasa Inggris tiba-tiba not itu. He not my friend. Gak boleh. Harus apa? He is not my friend. Nah, kalau kita bilang he not my friend, si boleh ngerti nggak? Ngerti bolehnya. Cuma dalam hatinya apa? Wih, Inggrisnya ngawur gitu loh. Ya. Nah, cuma beda NSR tok itu Inggrisnya sudah beda jauh, teman. Ya. Saya tidak sedang makan. Nah, tadi makan kan eat kan? Sedang makan eating. I kan harus pakai am. Jadi I am not eating. Oh, dia bukan seorang guru. Bukan dengan tidak itu sama, teman ya. Tinggal nambahin not aja. Jadi nggak boleh he not a teacher, nggak boleh. Harus he is not a teacher. Oh, jadi kalau nambahin not itu nggak boleh tiba-tiba not. Itu pasti salah. Nah, padahal apa? Cuma jangan lupa MSR-nya aja kok. Itu kalau nambahin not loh ya. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau kita mau tanya, apakah Anda ada di sekolah? Kita tahu you tadi pakai R kan? Nah, kalau kita tanya apakah, Inggrisnya itu tidak ada teman-teman. Apakah itu? Ya. Lain dengan you tanya, Inggrisnya kelinci apa? Rabbit, ada. Inggrisnya uang apa? Money, ada. Inggrisnya apakah? Tidak ada, teman. Nah, apakah itu cuma R-nya dibalik, is-nya dibalik, M-nya dibalik, sudah berarti apakah? Misalnya, Anda seorang dokter, kan tidak boleh you a doctor, harus you are a doctor. Kalau tanya, R-nya dibalik, tinggal are you a doctor? Ya, are you a doctor? Nah, jadi you are itu dibalik. Nah, kalau tanya, apakah saya salah? Tadi tahu, I pakai M kan? Nah, kalau bertanya, am I wrong? Ya, tidak boleh gini. I am wrong? Tidak boleh. Walaupun nadanya you naikkan, tetap nggak boleh. Karena bahasa Inggris kalau tanya itu, to be-nya harus dibalik. Ya, apakah mereka sedang makan? Nah, dia kan pakai R. R-nya dibalik. Are they eating? Ya, nah, jadi teman-teman kalau you sudah tahu memakai MSR ini dengan baik, you sudah mulai dengan satu step menuju bahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, tapi tentunya bahasa Inggris tidak semudah itu. Kira-kira untuk saat ini teman-teman hafalkan dulu yang ini. I am, he is, ya. Kalau you sudah hafal dengan itu, terus kalau bilang tidak, you tinggal nambahin not. He is not my friend. They are not at home. I am not in my room. Nah, bertanya tinggal dibalik. Are you a student? Is he reading newspaper? Tinggal dibalik. Ini adalah dasar bahasa Inggrisnya dulu. Nanti, kalau teman-teman sudah menguasai MSR ini, nah, saya akan kembali ke video berikutnya. Saya akan ajarkan teman-teman bahasa Inggris yang lebih dalam sedikit. Nah, saat ini, yang penting, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you. Bye-bye.